Guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Feruza Madina. Kali ini aku nggak akan bahas sesuatu yang beda banget sama yang biasanya aku lakukan. Yaitu apa? Aku mau bahas tentang Gunung Lawu. Sebelumnya aku mau bilang kalau aku bukan anak gunung, ya. Tapi di sini aku tertarik buat ngomongin ini. Sebenarnya kalau misalkan kalian anak gunung atau misalkan kalian suka baca, otomatis kalian udah tahu tentang informasi ini. Tapi buat kalian yang belum tahu informasi ini, kalian harus banget simak. Jadi di sini aku mau ngomongin dulu tentang legenda yang ada di Gunung Salak. Kok Gunung Salak sih? Gunung Lawu, mohon maaf. Ini aku mau ceritain kisahnya, runtutannya. Nanti kalau misalkan dari apa yang aku bacain atau aku ceritain nggak sesuai atau kalian tahu lebih, atau misalkan kalian mau melakukan penyanggahan atau misal kalian mau koreksi, nggak apa-apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku sangat terbuka dan aku akan berterima kasih untuk itu. Jadi ceritanya itu dimulai di tahun 1400-an Masehi. Ini ceritanya tentang Prabu Brawijaya V atau nama lengkapnya adalah Sinuwun Buminata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 atau pamungkas. Nah, Prabu Brawijaya V itu punya 2 istri yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah Dara Petak Putri dari daratan Tiongkok dan Dara Jingga. Dari Dara Petak Putri lahirlah Raden Patah. Dari Dara Jingga lahirlah putra Pangeran Katong. Tuh. Nah, Raden Patah setelah dewasa beragama Islam berbeda dengan ayahnya. Nah, waktu itu aku kurang tahu untuk agamanya sendiri Hindu atau Buddha, tapi kemungkinan Buddha. Tapi mohon maaf kalau salah, mau dikoreksi ya. Nah, bersamaan dengan pudaranya Majapahit, Raden Patah mendirikan kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi yang sekarang diperkirakan adanya di alun-alun Demak. Kenapa diperkirakan? Karena bukti-bukti sejarahnya atau bukti-bukti bangunannya itu nggak ada sama sekali. Jadi itu perkiraan Gelagahwangi itu adanya di alun-alun Kabupaten Demak. Nah, melihat kondisi yang demikian, kondisi yang tadi itu yang aku ceritain, sebagai Prabu yang bijak, maka Prabu Brawijaya V itu menganggap, wah ini udah saatnya. Nah, dari situ pada suatu malam beliau pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Dalam semedinya didapatkan wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit itu berganti atau memudar dan Wahyu Kedaton akan berpindah ke Kerajaan Demak. Nah, pas malam itu juga Prabu Brawijaya V langsung memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengajak abdi setianya yaitu Sabdo Palon. Dan itu mereka meninggalkan keratonnya itu diem-diem dan untuk melanglang praja, dan pada akhirnya akan naik ke puncak Gunung Lawu. Nah, ini udah mau mulai masuk ke ceritanya. Sebelum sampai di puncak, Prabu Brawijaya V sama Sabdo Palon itu bertemu sama kepala dusun. Jadi ada 2, yang satu Dipa Menggala, yang satunya Wangsa Menggala, gitu. Ingat ya, Dipa Menggala, satunya Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, 2 orang itu pun nggak tega kalau misalkan membiarkan tuannya begitu saja. Jadi mereka pun pergi bersama. Jadi totalnya berempat ya. Tadi Prabu Brawijaya V, Sabdo Palon, Dipa Menggala sama Wangsa Menggala. Mereka pun pergi bersama ke puncak Harga Dalem. Nah, dari situ sang Prabu bertitah. Ini kalau di bahasa Indonesia jadi begini. Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus mukso dan meninggalkan dunia ramai ini. Dipa Menggala, karena kesetiaanmu kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi atau Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala,
kau kuangkat sebagai patih dengan gelar Kiai Jalak. Nah, tak kuasa menahan gejolak hatinya, Sabda Palon pun memberanikan diri, berkata sama Sang Prabu, dimana bila demikian adanya, hamba pun juga berpamit pisah dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Hargadumiling dan meninggalkan Sang Prabu di sini. Nah, singkat ceritanya nih, jadi Sang Prabu Brawijaya pun mukso di Harga Dalem dan Sabda Palon muksonya di Harga Dumiling. Tinggallah Sunan Gunung Lawu sebagai penguasa gunung dan Kiai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Sang Prabu Brawijaya. Nah guys, itu kan tadi ceritanya, udah introduksinya tentang Prabu Brawijaya V yang mukso ke Gunung Lawu. Nah ini ada cerita bahwa ada dua jenis orang yang dilarang atau tidak disarankan untuk naik ke Gunung Lawu. Satu adalah orang Cepu, dua adalah keturunan Adipati Cepu. Jadi misalkan nih, kalian bukan orang Cepu, artinya kalian gak berdomisili di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tapi kalian merupakan keturunan Adipati Cepu. Dimanapun kalian berada, kalian itu ada larangan atau kalau bisa jangan sampai naik ke situ, ke Gunung Lawu, katanya begitu. Mitosnya gimana? Nah begini, jadi waktu Prabu Brawijaya V mau mukso tadi itu dalam kondisi pengejaran oleh Adipati Cepu begitu. Nah dalam pengejarannya tersebut Prabu Brawijaya V itu mengeluarkan sumpah di atas gunung itu. Jadi buat semua keturunan Adipati Cepu atau orang dari Cepu kalau naik ke Gunung Lawu itu akan celaka begitu. Nah sampai sekarang itu mitosnya masih masih sangat diyakinin, walaupun ada beberapa orang yang emang nekat. Tapi kalau untuk ceritanya sendiri itu ceritanya macam-macam. Ada yang bilang ada yang selamat, ada yang bilang celaka, ya pokoknya luka-luka gitu. Ada yang bilang dari sekian banyak orang itu hanya satu aja yang selamat. Kalian bisa cari di internet cerita-cerita orang yang punya pengalaman tentang naik ke Gunung Lawu atau temennya yang naik ke Gunung Lawu. Nah disitu banyak referensinya, kalian bisa baca satu-satu. Nah selain dari keturunan Cepu dan keturunan Adipati Cepu, ada lagi larangannya yang sangat terkenal, yaitu satu, kalau naik jumlahnya nggak boleh ganjil, jadi harus genep 2, 4, 6, nah dan seterusnya, pokoknya nggak boleh ganjil, jadi harus genep. Dan satu lagi adalah nggak boleh pakai sesuatu yang berwarna hijau. Jadi kalian boleh pilih warna, kan warna ada banyak tuh, nah kalian bisa pilih warnanya, pokoknya asal jangan hijau gitu. Nah aku kan dengerin tuh podcast beberapa tentang pengalaman naik di Gunung Lawu, dan itu emang luar biasa banget ceritanya, dan salut banget buat yang mau cerita dan mau berbagi, karena itu sangat bermanfaat banget buat orang-orang yang emang bakal mau naik ke Gunung Lawu. Dan kalau aku sendiri kayaknya enggak, aku lebih suka kalau misalkan lihat hasil fotonya, hasil videonya, ataupun hasil vlog dari mereka yang naik ke Gunung Lawu. Dan itu tadi yang aku bacain, jadi aku bukan ngarang, karena aku emang baca. Jadi kalau misal kalian malas baca, kalian udah tepat banget kalian nonton video di YouTube channel aku ini. Kalau misalkan kalian ada yang mau dibahas atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih semua yang udah nonton. Kalau kalian mau follow aku boleh di fairuza.rm, itu untuk Instagram aku, atau kalian mau subscribe di YouTube channel aku juga boleh. Dan selamat beraktivitas kembali. See ya.